333, episode 62 Musuh Dewa 6. Jung Hwon memancarkan cahaya putih murni saat dia mengarahkan pedang penghakiman pada Athena. Athena berbicara, Uril, aku tidak mendengar bahwa Eden akan datang. Aku tidak di sini sebagai bagian dari Eden. Kemudian, aku hanya membantu inkarnasi aku. Uril terus berbicara, Athena, sampai di sini, sejauh ini kamu belum melakukan banyak hal untuk Olympus. Berapa lama kamu akan khawatir tentang Gigantomachia? Apakah kamu akan terus membuatnya dengan biro? Aku prihatin. Ini sangat serius, Uril. Kami hanya mencoba mengingat kembali kisah tentang mendorong kebaikan sambil menghukum kejahatan. Kemenangan baik dan kejahatan dikalahkan. Adalah benar untuk menekankan ini beberapa kali. Mendorong yang baik sambil menghukum yang jahat. Ketika cerita yang bagus meningkat, rasi bintang akan mengkonsumsi skenario yang bagus. Semakin banyak ini terjadi, semakin bersih Starstream akan menjadi. Mata Uril bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Melakukan banyak cerita dan skenario bagus akan membuat dunia lebih baik. Tentu saja, ada saat ketika dia percaya demikian. Lalu apakah Starstream lebih baik sekarang? Apakah rasi bintang menyukai cerita yang bagus? Ini tidak cukup sekarang, tapi suatu hari nanti. Sayap malaikat mengepak dan bergerak. Athena, kamu biasanya berada di pihak yang lemah. Uril menatap raksasa yang bertarung di tanah. Lebih tepatnya, dia sedang menonton raksasa terkecil Breaking the Sky Sword Sein. Aku ingin bertanya kepada kamu, juru bicara keadilan dan kebijaksanaan. Nada suara Uril berubah dan ekspresi Athena menjadi lebih keras. Apakah itu, raksasa, jahat? Athena menunduk memandang Breaking the Sky Sword Sein. Ilmu pedang The Breaking the Sky menghancurkan langit dan merobek rasi bintang. The Breaking the Sky Sword Sein itu kecil tapi kuat. Mungkin dia lebih kuat dari para raksasa yang menganggur di Tartarus. Namun, dia tidak kuat sejak awal. Pergi, menjauh dari aku. Kamu gadis sial. Gadis terkutuklah. Kamu menghancurkan keluarga aku. Darah para raksasa. Dikatakan bahwa jika kamu memakan hati gadis itu, kamu akan mendapatkan kekuatan seekor harimau. Penderitaan yang dialami Sein pedang melanggar langit diceritakan dan masuk ke mata Athena. Itu adalah kepahitan yang harus ia tanggung hanya karena ia dilahirkan sebagai raksasa atau karena ia memiliki penampilan yang berbeda. Athena menggigit bibirnya. Semua raksasa berbahaya. Sifat mereka sangat kuat dan mereka dapat menyebabkan bencana mengerikan lainnya. Bencana. Kepada siapa mereka akan membawa bahaya bencana? Athena dengan kuat menggenggam tombaknya, tetapi dia menghindari pandangan Uril. Tentu saja, untuk manusia. Manusia, sejak kapan Olympus peduli dengan manusia? Uril, kamu lebih baik hati-hati dengan kata-katamu. Athena, kamu juga tahu itu. Mulut Athena setengah tertutup dan Uril melanjutkan. Hal yang kamu coba ciptakan saat ini adalah palsu yang mendorong kebaikan sambil menghukum kejahatan. Ini adalah mitos palsu yang secara sewenang-wenang menunjuk, jahat, dan baik. Mata Athena bergetar. Jadi bagaimana jika itu palsu? Bahkan jika itu palsu. Athena, apakah kamu lupa? Skenario, mendorong kebaikan sambil menghukum kejahatan, karena, palsu, yang merajalela. Suara Uril bergetar ketika dia mengingat waktu, berburu iblis. Athena, dalam skenario ini, tidak ada baik atau jahat. Hanya ada keinginan kita untuk melihat cerita. Uril menatap langit dan cahaya bersinar. Aku, tidak ingin melihat cerita ini lagi. Archangel Uril menatap Starstream. Sekarang aku ingin melihat, kejahatan nyata, sedang dihancurkan. Mata Athena melebar. Suara gemetarnya mengalir keluar. Kurung buka. Kisah itu sudah lama hilang. Tidak, tidak. Uril tersenyum ketika dia memperhatikan aku. Itu sebabnya aku datang ke sini. Pedang penghakiman dan tombak Athena saling menunjuk. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Malaikat Eden bertabrakan dengan Dewi Olympus. Serangan Athena melampaui probabilitas. Jung Hwon tampaknya terdorong pada awalnya tetapi situasinya segera stabil berkat partisipasi Yo Jong-hyuk. Tidak akan mungkin untuk menghentikan Athena sementara sinkronisasi dengan Uril berlangsung. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas bersukacita dalam pertempuran berdarah antara rasi bintang. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, ingin keduanya mati. Rasi bintang, kejahatan absolut, bersorak untuk tabrakan antara rasi bintang, kebaikan mutlak. Biaya masuk yang sangat besar mengalir ke saluran melalui Bio. Bio sedikit bergetar. Baat. Aku melihat ke sisi lain langit. Masalahnya adalah pria berambut merah itu terbang ke sana. Dia mengendarai kereta besar dengan matahari merah di belakangnya. Matahari Maha Kuasa, Apollon. Sama seperti mitos, dia memiliki wajah yang sangat tampan. Itu hampir cukup untuk menamparkan pipi Yo Jong-hyuk sekali. Tidak, itu akan menjadi 2 kali. Rasi bintang, yang Maha Kuasa matahari, mengarahkan kemarahan besar kepada kamu. Dia adalah salah satu dari 12 dewa dan terlalu banyak untuk aku tangani sendiri. Pluto rusak dan bagian-bagian tubuh belum pulih sepenuhnya. Mungkin tubuh inkarnasi aku akan berubah menjadi abu setelah dipukul 1 atau 2 kali oleh matahari. Namun, aku tidak khawatir. Itu karena aku bukan orang yang akan melawan matahari Maha Kuasa. Di kejauhan, aku mendengar sesuatu seperti klakson lokomotif.
Terdengar suara roda kereta. Pada suatu waktu, aku tidak tahu seberapa menakutkan suara ini. Rasi Bintang, Maha Kuasa Sun, bingung. Jika ada 12 dewa utama di Olympus, ada 8 Lokapala di Veda. Lokapala yang muncul adalah yang aku kenal baik. Surya, kenapa kamu di sini? Kereta matahari dan kereta matahari bertabrakan, menciptakan ledakan yang menyilaukan. Kemungkinan yang kurang berarti kereta Surya tidak sebesar seperti sebelumnya tetapi cukup untuk menyamai kereta Apollon. Surya, bisakah aku menerima ini sebagai makna Veda? Aku tidak punya hubungan dengan Veda. Aku meninggalkannya beberapa saat yang lalu. Surya tertawa. Aku hanya datang ke sini untuk menentukan siapa dewa matahari terbaik. Sinar matahari yang terik memenuhi udara. Itu adalah pertarungan antara Surya dan Apollon. Panah yang mengandung kekuatan cahaya Apollon menutupi langit seperti air terjun dan mata ketiga Surya mengganggu lintasan panah. Mitos dan mitos itu saling menabrak. Itu sudah cukup untuk meninggalkan Apollon ke Surya. Aku melihat sekeliling sisa medan perang. Dok Jasi, aku suka perisai baru. Petik 2. Li Hyunsung, yang memegang perisai Herakles, sedang melintasi medan perang sambil merobohkan para pahlawan dan tentara raksasa. Han Suyong tepatnya mengelola kekuatan sihirnya dan menangani Herakles yang diproduksi massal satu per satu. Begitu tahap transformasi mulai runtuh, keseimbangan sedikit condong ke arah kami. Gigantes yang kuat mendorong para pahlawan dan Li Gilyong dan Shin Yosung mengendalikan naga Chimera, menggunakan napasnya untuk mengubah pantai menjadi lautan api. Li Jihye terus-menerus menembakkan kerang ke Herakles yang diproduksi massal. Aku telah meningkatkan kekuatan sihir Li Jihye dalam persiapan untuk hari ini. Sebuah mitos baru muncul di Gigantomachia. Mitos perusahaan Kim Dokja dicatat secara real-time. Semua orang bertarung dengan baik dan tidak ada yang salah. Namun, Kim Dokja anehnya gugup. Itu firasat yang sangat kecil. Secara halus aku merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada yang salah ketika aku memeriksanya dengan tenang. Uril dan Surya berpartisipasi tepat waktu dan Yo Jong Hyuk kembali dengan selamat dari krisis bumi. Lalu mengapa? Sebenarnya, Kim Dokja tahu alasannya. Tidak. Lihatlah sekeliling. Yang aku cari tidak ada. Athena, Jason, Apollon, Achilles. Ada banyak dewa dan pahlawan yang membuat nama untuk diri mereka sendiri di Olympus tetapi tidak satupun dari mereka adalah pemimpin Olympus. Jika skenario itu benar, seharusnya ada satu pemimpin lagi selain Ares. Aku harus membunuh mereka untuk mengakhiri skenario ini. Mungkin Volcanic Blacksmith Hephaistos yang belum muncul tetapi dia tidak secara langsung berpartisipasi dalam Gigantomachia dalam novel asli atau versi revisi. Lalu siapa sih pemimpin Olympus yang lain? Pada saat ini, seorang pahlawan memasuki mata Kim Dokja. Berhenti. Kamu harus berhenti. Aku memandang sang pahlawan. Tubuh berotot, kecoklatan indah dan mata penuh pusing. Status yang kurasakan darinya mirip dengan Yosangah. Pahlawan labirin, Theseus. Pertarungan ini tidak ada artinya. Theseus berusaha menghentikan perkelahian. Kita harus berhenti di sini. Tidak perlu melawan para raksasa. Melakukan ini tidak akan membantu Olympus. Athena, Apollon, tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di Gigantomachias di masa lalu, Theseus tidak pernah muncul dan melakukan hal seperti itu. Itu bukan cerita yang mustahil tapi. Tolong, hentikan. Kalau terus begini, Olympus akan. Itu terjadi pada saat ini. Panah merah melintas di atas kepala Theseus. Itu adalah panah yang menyatakan bahwa dia adalah pemimpin Olympus. Kemudian Theseus meraih kepalanya dan mengerang kesakitan. Ini, tidak, ayah. Ada yang salah. Dionysus, menonton skenario di sofa biro administrasi, melompat. Kotak popcorn berguling di tanah. Bihyung yang terkejut akan membuka mulutnya ketika Dionysus berseru. Sial, mengapa Theseus ada di sana? Dionysus berteriak pada para Dokkaebis. Seolah-olah dia adalah Raja Dokkaibi. Cepat siapkan, penyaringan masuk akal probabilitas. Atau semua orang dalam skenario itu akan mati. Saat berikutnya, ada ledakan di layar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Telingaku berdering dan pandanganku menjadi sangat putih. Aku terperangkap dalam ledakan dan terbang menembus dinding batu ke dalam gua. Tubuh inkarnasi kamu rusak parah. Kerusakan pada tubuh inkarnasi kamu serius. Kamu perlu perawatan segera. Aku membalut luka-luka itu untuk mencegah cerita aku melarikan diri. Aku terhuyung dan melihat keluar gua pantai. Medan perang dipenuhi darah. Busa itu mencapai ujung jari kaki aku dan semilir angin laut membasahi bibir aku. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat di medan perang. Tidak ada Shin Yosung dan Li Gilyong yang terbang di langit dengan seekor naga. Li Jihye mengarahkan armada hantu juga. Selain itu, Li Seolwa dan Li Hyunsung yang baru saja melindungi pesta. Yosung, Gilyong, petik 2. Aku tidak bisa melihat Yo Jong Hyuk bertarung melawan Athena di langit atau Han Suyong menghancurkan massa yang diproduksi Herakles. Bahkan tidak ada Uril atau Surya. Han Suyong, Yo Jong Hyuk, petik 2. Teriakanku bergema di dalam gua tempat angin laut bertiup. Hatiku tenggelam. Apa yang telah terjadi? Setelah beberapa saat, sesuatu yang besar muncul dari air. Makhluk yang tak terukur dan tak terbaca ke kognisi manusia.
Aku berpikir ketika menghadapinya, ini adalah dewa. Rasanya semua rasi bintang yang aku lihat sebelumnya palsu. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa digambarkan sebagai dewa. Akulah tombak yang membagi batas laut, Poseidon. Ayah mitos dari pahlawan besar Olympus, Theseus. Saat suaranya yang sebenarnya terdengar, jantungku berdenyut dan darah mengalir keluar. Itu seperti pertama kali aku bertemu dewa luar sejak lama. Ujung jari aku bergetar seperti kelumpuhan aku. Mengapa Poseidon turun? Itu tidak mungkin. Poseidon tidak pernah melakukan intervensi dalam periode Gigantomachia. Jika konstelasi tingkat mitos seperti dia campur tangan, tidak hanya kemungkinan Olympus akan rusak parah, seluruh skenario akan terpesona. Namun demikian, dia muncul di sini. Apa-apaan? Apa yang dia pikirkan? Tanganku terus gemetaran. Kemudian setelah beberapa saat, aku menyadari bahwa aku bukan orang yang bergetar. Smartphone yang aku pegang erat-erat itu bergetar. TL, Rainbow Turtle.